Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman, kita akan membahas terkait dengan Curve. Nah, kenapa kita bahas Curve? Karena banyak sekali saya lihat youtuber besar itu juga membahas terkait dengan token ini. Apa sih sebenarnya Curve itu, dan orientasi dari projectnya itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, pada video ini teman-teman kita akan membahas secara detail. Nah, Curve itu lebih dari sebuah token. Yang kita tahu bahwa di era sekarang semua sudah serba digital. Data dan informasi kita tersebar di internet. Dan kita sebagai yang punya data nggak dapat apa-apa. Nah, adanya Curve ini mempunyai misi agar orang-orang bisa mengontrol, mempunyai hak penuh, dan juga bisa memonetisasi atas data mereka. Dengan adanya dana sekitar 50 juta dolar lebih dari angel investor ternama di Web3 seperti Temasek, Vertex, Husky Capital, Consensys yaitu MetaMask, terus kemudian Tribe Capital, Alibaba Group, USG, Marketplace, dan lain-lain. Nah, Curve berhasil mendapatkan lebih dari 11 juta user base pada bulan Mei kemarin dan membawa Animoca sebagai strategic investor dan node operator juga. Nah, Curve ini memiliki beberapa ekosistem yang menarik. Nah, salah satunya adalah Curve Protocol. Nah, Curve Protocol adalah modular data terbesar untuk gaming dan AI yang memungkinkan orang-orang untuk memiliki, mengontrol, dan memonetisasi data mereka. Nah, diantaranya satu identity layer yang memberikan identitas digital yang disebut dengan Curve ID untuk menghubungkan Web 2 dan Web 3. Terus yang kedua yaitu data authentication. Nah, fitur ini penting banget buat kalian yang sering main game di platform berbeda, baik itu di Web 3 ataupun di Web 2. Dengan adanya Curve Link, jadi semua data yang dihasilkan selama main game akan terverifikasi dengan blockchain. Ini yang membuat data kalian menjadi kredibel dan dapat dipercaya. Jadi nggak ada lagi istilah manipulasi atau data kalian hilang. Terus yang ketiga adalah data storage yang akan menyimpan dan mengenkripsi data kalian untuk melindungi privasi data kalian. Yang keempat yaitu monetisasi data. Semua data yang kalian hasilkan dari main game di Curve Protocol bisa kalian ubah menjadi penghasilan nyata. Nah, Curve juga punya yang namanya execution layer yang mengelola transaksi blockchain dan distribusi reward. Nah, jadi dari setiap transaksi dan tugas yang kalian selesaikan di game, kalian bisa mendapatkan reward berupa mata uang digital atau reward lainnya yang bisa kalian manfaatkan lebih lanjut. Nah, yang ekosistem keduanya adalah Curve Labs. Nah, ekosistem akselerator dengan dana sebesar 50 juta dolar dan didukung oleh Husky Capital dan Consensys. Tujuannya adalah untuk mengembangkan decentralized data ekosistem yang berjalan melalui Curve Protocol. Di sini Curve Protocol nggak hanya sebagai founder aja, tapi juga sebagai economic advisor dan mendukung developer dengan infrastruktur dan tech support. Dan salah satu game di Tone ekosistem yang mereka kembangin adalah Banana yang berhasil mendapatkan 10 juta user dalam 1 bulan aja. Nah, untuk kalian yang memainkan Banana, nah sebagai informasi bahwa itu juga adalah salah satu project dari Curve ini. Nah, ekosistem yang ketiga yaitu adalah Curve Play. Nah, AI powered gaming support apps yang dibangun di atas Curve. Nah, di Curve Play gamers bisa bermain sekaligus empower permainan melalui data driven growth. Semua asesmen di game bisa di-verify melalui SMT and Soulbound token. Nah, bisa dibilang ini seperti gaming memory card yang disimpan di on-chain dengan lebih dari 900 gaming partner dan 2,5 juta user. Curve Play adalah Web3 gaming platform terbesar di Web3. Nah, jadi pertanyaannya kapan sih Curve ini akan listing atau TGE? Nah, Curve sebenarnya sudah listing kemarin pada tanggal 10 Oktober 2024, yaitu pada jam 8 UTC atau sekitar 15.00 WIB di exchange seperti Bybit dan BitGet. Nah, di saat Curve listing pada tanggal 10 Oktober kemarin, teman-teman, itu harga listingnya kisaran 5.000 sampai 7.000. Dan saat video ini dibuat, teman-teman, sekarang sudah menembus sampai 19.000. Jadi harganya itu sudah naik sekitar 345% di saat video ini dibuat. Dan kemungkinan besar untuk mereka juga akan expand ke exchange lainnya karena mereka juga pernah kerjasama dengan Binance dan pernah juga menang pada acara BNB Chain European Innovation Incubator di tahun 2022 kemarin.
Mereka akan mensuplai maksimal 1 miliar token, yaitu diperuntukkan untuk North dan Community sebesar 50%. Terus kemudian ekosistem dan treasury sebesar 9%. Terus kemudian early investor itu sekitar 9,2% untuk spin dan early strategic investor yang memungkinkan cup running dalam jangka sangat panjang. Terus kemudian private fundraising sebesar 8,2% untuk pemegang saham seri A dan investor yang terlibat dalam private fundraising. Terus kemudian funding team dan advisor sekitar 9,4% untuk memberikan reward pada core funding, kontributor, dan advisor. Terus kemudian untuk pembagian terakhir yaitu liquidity sekitar 4% untuk mengisi liquidity baik di debt ataupun di check. Dan untuk airdropnya akan dialokasikan sebesar 10% dan akan dibagikan menjadi 3 season. Nah kebetulan teman-teman pada season pertama kemarin itu saya sudah main dan memang ini airdrop testnet sejenis retro, jadi semua transaksi dalam pengujian testnetnya itu kita berbayar. Terus kemudian untuk sisa tahun 2024 COP ini fokus di mainnet rilis yang akan datang. Di antaranya COP Consensus Layer, yaitu tujuannya untuk memperluas identity and data layer dengan data verifikasi dan sequencer desentralisasi melalui COP Verifier Network. Dan juga akan mengamankan lebih lanjut untuk COP Link yang akan mengimpor data dari Web 2 menuju Web 3 ke dalam COP protokol. Terus kemudian Merkle Trees, yaitu tujuannya untuk meningkatkan standar IRC 7231 dengan menggabungkan Merkle Tree untuk meningkatkan efisien pemrosesan data dan perlindungan privasi, memperkuat posisi COP sebagai infrastruktur data yang berpusat pada pengguna. Terus yang selanjutnya adalah COP ID Integration, terus kemudian Layer 3 sebagai service, membuat game dan AI sebagai sumber data, mengintegrasikan COP ke dalam aplikasi yang memerlukan infrastruktur terdesentralisasi yang dapat diskalakan. Nah pertanyaan terakhirnya bahwa COP ini ke depan nanti akan jadi apa? Nah COP ini ke depan akan merevolusikan data dalam game dan AI karena ekosistem mereka sudah kuat banget dengan 900 official game partner. Jadi tunggu apa lagi, silakan kalian gabung saja. Oke, saya kira segitu teman-teman pada pembahasan hari ini. Semoga dengan adanya pembahasan ini kalian bisa menambah pemahaman terkait dengan COP ini. Apakah kalian akan membeli tokennya atau tidak? Silakan kalian tentukan. Intinya tetap Dior teman-teman ya. Oke, thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.